Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Felisa Febrianti dari kelas MN23N. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode balance scorecard pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian balance scorecard, manfaat balance scorecard, profil perusahaan, dan 4 perspektif balance scorecard. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian balance scorecard. Nah, seperti yang kita ketahui ya, persaingan di dunia bisnis sekarang tuh semakin ketat, apalagi dengan teknologi yang canggih dan sangat modern, sehingga menuntut perusahaan untuk menentukan strategi dan mewujudkan sasaran perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana sih sasaran yang telah ditentukan dan tercapai, dan salah satunya kita itu harus membutuhkan salah satu alat untuk mengukur kinerja, dan salah satunya dengan metode balance scorecard. Nah, di sini balance scorecard memiliki arti tersendiri, dan balance merupakan yang berarti seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan di antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Nah, sedangkan scorecard merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, balance scorecard merupakan alat pengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Nah, di sini ada 4 perspektif pada balance scorecard yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk menganalisis perkembangan salah satu perusahaan. Dari keempat ini menunjukkan bagaimana sih kinerja perusahaan selama perusahaan itu beroperasi, ya dari mulai perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan dari selanjutnya akan dijelaskan pada 4 perspektif di perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, di sini yang kedua ada manfaat balance scorecard. Nah, di sini ada 3 manfaat ya menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2000. Nah, di sini perusahaan bisa mengukur kinerja secara keseluruhan, dan bukan cuma soal uang yang harus dipikirkan gitu kan, bukan hanya sekedar kita itu yang penting uang ada gitu kan dari hasil dari hasil kita berbisnis, dari hasil perusahaan yang kita buat, tapi ada pun dari segi non keuangannya seperti pelanggan, proses bisnis sampai pertumbuhan karyawan. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih komplit gitu, dan manfaatnya gak cuma buat lihat prestasi sekarang, tapi juga bisa membantu perusahaan fokus ke tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bisa nyusun strategi yang lebih cerdas gitu, bikin keputusan strategi jadi lebih mantap, dan itu akan menjadi salah satu perusahaan akan maju gitu, karena memiliki manfaat yang sangat baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Nah, di sini yang ketiga ada profil dari perusahaan yang saya analisis. Nah, di sini saya menganalisis salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan ini berdiri sejak 1856, jadi udah lama banget, dan mencakup layanan mulai dari telepon, internet, sampai bisnis solusi informatika. Jadi benar-benar nge-cover semua kebutuhan komunikasi. Dan perusahaan ini memiliki inovasi yang sangat bagus ya, yang selalu ngikutin perkembangan teknologi terkini. Jadi bisa dipastikan layanannya selalu up to date. Dan perusahaan ini udah jadi pemain besar gitu di dunia telekomunikasi, dengan sejarah yang panjang, cakupan layanan yang luas, dan berkomitmen terus berinovasi. Kita bisa yakin mereka punya peran penting dalam membentuk dunia komunikasi di Indonesia. Nah, di sini ada visi misi dari perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk ya, yang dimana visinya menjadi digital telekomunikasi pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan di sini ada 3 misi ya: mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, mengkoreksi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya di sini yang keempat ada 4 perspektif balance scorecard
pada PT Telkom Indonesia. Di sini yang pertama ada perspektif keuangan pada PT Telkom Indonesia. Salah satunya mereka memiliki keuntungan dalam laba bersih ya. Dan pada tahun 2022 kalau PT Telkom Indonesia membukukan pendapatan konsolidasi yang sebesar 147,31 triliun atau tumbuh sebesar 2,9%. Jadi mereka memiliki keuntungan sebanyak 2,9% dibandingkan dengan periode tahun lalu. Kemudian EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi perseroan tercatat sebesar 59,1 triliun dengan EBITDA margin 53,1%. Dan itu cukup baik ya dari 52,2% pada semester 1 lalu. Dan kemudian perusahaan juga membukukan laba bersih sebesar 19,5 triliun dengan pertumbuhan double digit sebesar 17,6% YoY. Biaya pemasaran perusahaan mengalami penurunan. Jadi mereka itu dalam biaya pemasarannya mengalami penurunan sebesar 6,9% YoY menjadi 2,6 triliun disebabkan karena strategi dan sasaran promosi yang efektif. Nah, sedangkan di ROI pada tahun 2021 PT Telkom Indonesia memiliki penurunan menjadi 12,2% dan menunjukkan bahwa setiap satu total aset turun berkontribusi menciptakan 0,122 laba bersih. Selanjutnya di sini yang kedua ada perspektif pelanggan dari segi pelanggan ya. Jadi mereka itu mereka melakukan layanan yang sangat berkualitas yang perusahaan mempunyai jaringan yang luas dan handal. Jadi pelanggan bisa menikmati gitu layanan telekomunikasi tanpa gangguan. Dan kemudian produk mereka yang sangat inovasi ya, yang selalu ada gitu, yang selalu memiliki inovasi baru buat memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Mulai dari paket internet cepat, layanan call, sampai solusi bisnis yang canggih. Apalagi sekarang kan banyak banget ya jaringan yang semakin modern, semakin canggih gitu, dari yang dulunya ada 2G, 3G, 4G, dan sekarang ada 5G ya. Kemudian memiliki tim customer yang support sekali mereka, lebih ke pelanggan yang udah percaya banget gitu sama PT Telkom. Mereka juga responsif banget, kalau ada masalah bisa langsung diatasi secara cepat. Kemudian di sini bisnis telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar. Mereka menyediakan layanan telepon, internet, dan data dengan jangkauan yang luas. Di bidang solusi informatika, Telkom juga punya andil yang signifikan. Mereka menyediakan berbagai solusi bisnis, cloud computing, dan layanan terkait teknologi informasi. Selain itu, PT Telkom Indonesia juga aktif di sektor bisnis korporat yang menyediakan solusi komunikasi dan teknologi bagi perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian di sini ada perspektif proses bisnis internal, yang dimana di sini ada kualitas layanan. Jadi PT Telkom Indonesia ini mempunyai komitmen yang kuat gitu terhadap kualitas layanan dengan memiliki jaringan yang handal, inovasi berkelanjutan, dan customer support yang responsif. Mereka memastikan bahwa pelanggannya merasakan layanan yang baik. Kemudian PT Telkom Indonesia selalu mengadopsi teknologi terkini dalam operasional mereka, dan ini membantu mereka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian mereka memiliki sistem manajemen rantai pasokan yang baik, memastikan kelancaran proses distribusi dan pengelolaan inventaris. Lalu PT Telkom Indonesia ini pintar gitu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mulai dari tenaga kerja hingga infrastruktur. Hal ini membantu mereka mencapai efisiensi operasional yang tinggi. Dan kemudian tidak hanya unggul dalam pelayanan, tetapi juga menonjol dalam efisiensi operasional.
Nah, dengan adopsi teknologi terkini, manajemen rantai pasokan yang efektif, dan optimasi sumber daya, mereka berhasil menjalankan operasional dengan efisiensi. Kemudian PT Telkom Indonesia ini terus berinovasi ya, dari paket internet cepat hingga solusi bisnis canggih. Inovasi mereka itu mencerminkan komitmen untuk tetap relevan dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian ini yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini ada kapabilitas karyawan. Nah, kapabilitas karyawan ini merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan perusahaan yang di dalamnya memiliki keahlian teknis. Jadi karyawan itu harus memiliki keahlian teknis yang tinggi, terutama dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Mereka itu harus terus mengikuti perkembangan terkini di industri ini, apalagi serba modern, dan itu harus selalu up to date gitu dalam dunia teknologi yang sangat modern ini, dan sehingga hal itu akan menjadi salah satu menuju perkembangan perusahaan untuk masa depan. Dan kemudian memiliki pengalaman. Jadi banyak karyawan PT Telkom Indonesia yang memiliki pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi. Hal ini membantu mereka menghadapi berbagai tantangan dengan pemahaman yang sangat mendalam, dan kemudian memiliki kemampuan kolaborasi. Jadi antar karyawan itu harus memiliki kolaborasi gitu, kolaborasi yang sangat baik. Kemudian mereka bekerja sama untuk menciptakan solusi terbaik bagi pelanggan dan perusahaan. Lalu PT Telkom Indonesia ini memiliki tim karyawan yang sangat berkualitas dan keahlian teknis tinggi, pengalaman yang luas, dan kemampuan kolaborasi yang baik. Dan ini menjadi aset yang sangat berharga dalam menjaga keunggulan perusahaan. Dan kemudian dalam budaya perusahaan, di sini setiap tahun mereka mengirimkan materi sosialisasi kepada karyawan tentang pemahaman GCG, etika bisnis, fakta integritas, sistem manajemen anti penyuapan, fraud, manajemen risiko, pengendalian internal, whistleblowing, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjadi keamanan informasi, dan hal-hal lain yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelolaan perusahaan. Dan kemudian di sini budaya PT Telkom Indonesia ini mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi karyawan itu dihargai gitu atas ide-ide baru, yang solusi yang dapat meningkatkan layanan dan efisiensi perusahaan. Jadi siapapun karyawan yang memiliki ide bagus itu akan dihargai gitu. Jadi mereka, jika ide itu sangat relate gitu untuk perusahaan, mereka akan mengakuisisi ide tersebut. Dan kemudian orientasi pelanggan. Jadi fokus utama perusahaan adalah kepuasan pelanggan. Budaya ini tercermin dalam setiap aspek operasional, dari pengembangan produk hingga layanan pelangganan. Adapun dari integritas dan etika bisnis, jadi perusahaan menekankan integritas dan etika bisnis yang tinggi. Mereka berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan transparan dan jujur. Jadi perusahaan itu memiliki budaya perusahaan yang didasarkan pada inovasi, orientasi pelanggan, integritas, dan etika bisnis. Dan itu akan menjadi landasan kuat dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian dari investasi teknologi, di sini PT Telkom Indonesia mencatat total investasi ke startup digital setelah mencakup lebih dari 80 perusahaan dari 12 negara, dengan total komitmen aset kelolaan mencapai 830 US dollar atau setara dengan 12 triliun melalui MDI Ventures dan TMI. Nah, dalam berinvestasi, perusahaan menargetkan startup dengan fitur value dan sinergi value yang tinggi untuk pengembangan produk-produk dan untuk pengembangan produk-produk digital milik Telkom Group. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan tentang analisis balance scorecard dari perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.